Bayangkan, seorang raja yang begitu berkuasa, hingga satu kata darinya bisa menghapus nyawa. Dan pada suatu malam, ia jatuh cinta. Bukan pada putri bangsawan, bukan pada selir keraton, tapi pada istri seorang dalang rakyat biasa. Apa yang terjadi ketika seorang raja merasa berhak atas semua yang ia lihat? Kecantikanmu telah menyihir hati raja. Segala yang indah harus milikku. Efek harus tunduk pada kehendak raja. Kekuasaan raja telah merampas kebahagiaan kami. Aku tak bisa melindunginya. Hari ini aku mengundangmu untuk menghibur rakyatku dengan seni wayangmu. Semoga seni ini menyenangkan hati raja dan rakyatnya. Bawa wanita itu ke dalam haremku. Mohon maaf, Raja. Dia adalah istriku, aku tidak bisa meninggalkannya. Aku takut, tapi aku akan tetap setia padamu. Amangkurat merebut sang istri. Dalam cerita Babat, Amangkurat I memerintahkan prajurit untuk membawa istri dalang itu ke dalam keraton. Sang dalang tidak berdaya melawan, karena menolak dianggap durhaka kepada raja. Melawan berarti hukuman mati. Dalam beberapa versi, Amangkurat bahkan membunuh si dalang agar tidak ada yang menuntut. Rakyat mulai membenci Amangkurat. Perbuatan ini membuat Amangkurat semakin dibenci rakyat dan bangsawan, karena dianggap merampas istri rakyat jelata, bertindak semena-mena, tidak menunjukkan akhlak seorang raja. Perbuatan semacam ini disebut dalam Babat sebagai salah satu alasan mengapa kerajaan menjadi rapuh dan banyak tokoh kemudian memusuhi Amangkurat. Akibat politiknya, tindakan Amangkurat yang sewenang-wenang, termasuk kasus ini, ikut melatar belakangi pemberontakan Pangeran Peki, konflik dengan para bangsawan, dan memicu pemberontakan Trunajaya 1674 sampai 1680. Rakyat melihat Amangkurat tidak lagi menjalankan dharma seorang raja. Wafatnya Amangkurat I dan nasib istri sang dalang setelah menjadi selir dalam Babat Tanah Jawi. Istri sang dalang yang direbut Amangkurat kemudian hidup di dalam keraton sebagai selir raja. Statusnya naik, tetapi hidupnya tidak pernah benar-benar tenang. Ia dibenci para selir lain, diawasi ketat, dan hidup dalam ketakutan karena tahu suaminya dulu tewas atau hilang akibat perintah raja. Ia menjadi lambang betapa besar kuasa Amangkurat terhadap rakyat kecil. Ketika kerajaan mulai runtuh, tindakan sewenang-wenang yang dilakukan Amangkurat, termasuk merebut istri rakyat, membuat banyak orang memusuhinya. Perlahan, para bangsawan, ulama, hingga rakyat jelata menyimpan dendam. Ketika kesewenang-wenangan berbuah murka, kerajaan mulai retak. Amangkurat merebut istri rakyat, dendam tumbuh. Trunajaya meledak, istana diserbu, selir panik, sebagian tewas. Babat menyebut selir mantan istri dalang hilang, mungkin lari bersama rombongan, atau gugur dalam kacau, tanpa nama, tanpa akhir. Nasib rakyat kecil lenyap di bawah kuasa, menjadi bayang-bayang tragedi. Mari membaca Babat dan sejarah kritis, agar kekuasaan diingat dan manusia tak lagi dihapus. Puncaknya adalah pemberontakan Trunajaya 1674 sampai 1677. Ketika istana diserbu pasukan pemberontak, para selir panik. Banyak yang melarikan diri, banyak pula yang terbunuh. Selir yang dulu istri sang dalang adalah salah satu yang hilang, tak diketahui nasibnya. Diduga melarikan diri bersama rombongan perempuan istana atau tewas dalam kekacauan penyerbuan keraton. Babat tidak menyebutkan namanya ataupun akhir hidupnya secara jelas, menandakan betapa kecilnya nasib rakyat di mata kekuasaan saat itu. Pelarian Amangkurat. Amangkurat harus melarikan diri dari keraton Pleret menuju arah barat, Tegal, Batang. Ia sakit, kelelahan, dan ditinggalkan banyak pengikutnya. Di tengah perjalanan, ia menanggung beban berat. Negeri hancur, rakyat membenci, dan para keluarga sendiri berpaling. Konon, saat sekarat ia menyesali perbuatannya, termasuk kesewenang-wenangan terhadap rakyat, guru agama, dan perempuan-perempuan yang dipaksa jadi selir. Wafatnya Amangkurat. Amangkurat wafat di Wanayasa 1677 dalam keadaan sakit, dikejar pemberontakan,
jauh dari keratonnya dan ditinggalkan sebagian pengikut. Jenazahnya kemudian dibawa ke Tegal dan dimakamkan dengan sederhana. Ia diberi gelar Anumerta, Sunan Tegalarum, karena dimakamkan di daerah itu. Makna kisah ini kisah Amangkurat. Dalam babat memberi pesan moral, kekuasaan tanpa batas selalu membawa kehancuran. Ketidakadilan pada rakyat kecil dapat memicu amarah besar. Seorang raja bisa jatuh, bukan oleh musuh asing, tetapi oleh kelalaiannya sendiri. Istri sang dalang yang dijadikan selir sering dianggap simbol korban dari keserakahan raja. Di tepi hutan Wanayasa, sang raja yang dulu ditakuti seluruh Jawa kini terbaring lemah. Tidak ada denting gamelan, tidak ada selir mengipas, tidak ada prajurit yang bersujud. Hanya napas pendek, debu jalan, dan penyesalan yang terlambat. Amangkurat dalam kesendirian. Kerajaan runtuh, istana terbakar, dan perempuan-perempuan yang pernah ia paksa, termasuk istri sang dalang, menghilang ditelan kekacauan tanpa jejak. Konon, pada malam kematiannya, angin membawa suara gamelan samar, seperti dalang yang memainkan lakon terakhirnya. Entah itu bisikan masa lalu atau karma yang menagih. Sosok raja besar itu wafat tanpa martabat, dan kisahnya menjadi peringatan bahwa kekuasaan bisa membeli segalanya, kecuali pengampunan dari sejarah. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat dan dapat diambil buat pelajaran kita semua. Bahwa kekuasaan dan kesewenang-wenangan dapat menghancurkan kita sendiri. Bye-bye. Wassalam.